Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum bacaan mat. Ya, apa itu mat? Bagaimana pembagian mat dan macam-macamnya? Berikut penjelasannya. Yang pertama, mengenai definisi. Menurut bahasa, mat adalah memanjangkan atau sesuatu yang memanjangkan. Sedangkan menurut pendapat lain, mat adalah az-ziyadah, yaitu sesuatu yang ditambahkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mat secara istilah adalah memanjangkan suara huruf dari huruf-huruf hijaiyah. Kemudian di sini mat memiliki huruf-hurufnya tersendiri, yakni ada 3. Ada alif, waw mati, dan ya mati. Perlu diingat, untuk 3 huruf ini di belakangnya harus ada harokat yang khusus. Untuk alif di belakangnya harus ada fathah, waw mati di belakangnya harus ada dhammah, dan ya mati di belakangnya harus ada kasroh. Contohnya di sini ada sudah dipaparkan, ada ana untuk yang fathah, ina untuk yang kasroh, dan una untuk yang dhammah. Selanjutnya adalah mengenai mat tabi'i. Mat tabi'i adalah mat yang terjadi karena adanya salah satu dari huruf mat tanpa disebabkan oleh sebab-sebab yang lain. Oleh karena itu dia disebut mat asli atau mat tabi'i. Karena tabi'i secara bahasa artinya adalah biasa. Untuk panjangnya mat ini hanya 2 harokat saja atau setara dengan 1 alif. Contohnya ada wamalana, kemudian ada qila, kemudian ada kulu, kemudian ada fima. Nah, secara garis besarnya mat dapat dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang disebut dengan mat asli atau mat tabi'i yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada juga yang disebut dengan mat far'i. Apa itu mat far'i? Jika dilihat secara bahasanya, far'i artinya adalah cabang. Jadi mat far'i adalah mat yang cabang, bercabang. Mat far'i adalah mat cabang dari mat asli dikarenakan sebab-sebab tertentu. Di antaranya ada sebab bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, tasydid, dan lain-lain. Sehingga terjadi perbedaan panjang dan pendek dalam suatu bacaan. Adapun jumlah mat far'i ini berbeda sesuai dengan para ulama ahli tajwid yang lainnya. Ada yang menyatakan bahwa ada 13, ada 14, dan ada yang menyatakan 12. Nah, pembagian mat berdasarkan panjangnya dapat dikategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada yang pendek, kemudian ada yang sedang, ada yang fleksibel, dan ada yang panjang. Maksudnya fleksibel di sini bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Yang pertama adalah mat pendek. Di sini ada mat tabi'i, ada mat tamkin, mat iwad, mat badal, dan mat silah qasirah. Nah, untuk mat yang 5 ini hanya dibaca 1 alif saja atau 2 harokat saja. 1, 2. Begitu panjangnya. Kemudian kita bahas satu-satu mat pendeknya. Yang pertama adalah mat badal. Badal artinya pengganti. Mat badal adalah mat pengganti hamzah.
yaitu apabila ada dua hamzah yang berkumpul dalam satu kalimat, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat pertamanya. Contohnya seperti amana. Di sini tulisannya ada amana, tapi dibacanya sesungguhnya adalah amana. Kemudian ada utia dan imanan. Kemudian ada mad iwad. Mad iwad adalah apabila ada fathatain pada akhir kata yang diwakofkan, maka tanwin atau fathatain tersebut berubah menjadi mad tabi'i. Misalnya nih, ada tulisan sami'an di akhir ayat, tapi ketika kita berhenti itu berubah menjadi sami'a. Itulah yang disebut dengan mad iwad. Kemudian dalam penulisan Khat Utsmani biasanya huruf akhirnya diberi alif, dan ada sebagian kecil saja yang tidak memakai alif. Maksudnya dalam Al-Quran yang sekarang kita pakai biasanya di akhir fathatain itu diberi huruf alif, begitu. Kemudian mad silah qasirah, apabila ada huruf ha domir yang diapit oleh harokat dan sesudahnya bertemu selain huruf hamzah. Mengapa selain huruf hamzah? Karena jika bertemu dengan hamzah maka hukumnya beda lagi nanti. Contohnya seperti innahu bi'ibadihi khabir. Ya. Untuk mad silah qasirah ini memiliki pengecualian. Yang pertama adalah hak dibaca pendek karena sebelum hak domir ada huruf yang mati dibuang menjadi jawab syarat berupa waw, yaitu pada kalimat wa in tashruhu yaradahu lakum. Jadi maksudnya jika di belakang hak domir tersebut ada huruf mati, maka hukum mad silah qasirahnya pun gagal. Kemudian hak dibaca panjang karena tauqifi. Nah, ini menurut riwayat Imam Hafiz. Kemudian hak dibaca pendek karena bukan hak domir. Jadi perlu diperhatikan hak domirnya itu seperti apa, sehingga jika bukan hak domir maka tidak termasuk dalam hukum mad silah qasirah ini. Contohnya seperti nafqahu katsiran, itu dalam surat Hud ayat 91 bukan termasuk hak domir, ya. Kemudian ada mad tamkin. Mad tamkin secara bahasa artinya menetapkan. Pengertiannya adalah apabila ada dua huruf ya bertemu dalam satu kata, sedangkan ya pertama bertasydid dan berharokat kasrah, dan yang kedua haruslah sukun atau mati. Contohnya ada huyyitum, kemudian ada wan nabiyina. Selanjutnya adalah mad yang dibaca sedang, itu bisa panjangnya 2 atau 2,5 alif sama dengan 4 sampai 5 harokat. Di sini ada mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah tawilah. Kita bahas mulai dari mad wajib. Mad wajib adalah apabila ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Contohnya ada ja'a, su'a. Nah, panjangnya menurut Imam Hafiz 2,5 alif atau 5 harokat. Sedangkan untuk menurut imam yang lain ada yang membaca 3 alif seperti Imam Hamzah. Kemudian ada yang membaca 2 alif seperti Ibnu Katsir, Qalun, dan Abu Amr. Kemudian mad jaiz berbeda dengan mad wajib. Mad jaiz bertemu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam lain kalimat atau dalam lain kata. Contohnya ada inna anzalna. Nah, jadi perbedaan antara mad wajib dengan mad jaiz adalah kalau mad wajib bertemu dengan hamzah dalam satu kata, sedangkan mad jaiz bertemu dengan hamzah dalam lain kata. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke mad silah tawilah. Jika mad silah qasirah tadi bertemu dengan ha domir yang di depannya adalah selain huruf hamzah, maka mad silah tawilah adalah apabila ada huruf ha domir
yang diapit oleh harokat dan sesudahnya bertemu dengan hamzah. Maka ini disebutlah dengan hukum bacaan mad silah tawilah. Contohnya malahu idza taradda. Selanjutnya adalah mad yang panjang. Di sini ada mad farqi, mad lazim musyaqqal kilmi dan mad lazim mukhaffaf kilmi, dan ada mad lazim saya ulangi, mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musyaqqal harfi. Begitu. Kita bahas mulai dari mad farqi. Mad farqi adalah apabila ada hamzah istifham. Hamzah istifham ini adalah dalam bahasa Arab hamzah yang digunakan untuk bertanya. Nah, apabila ada hamzah istifham bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat, maka hamzah tersebut dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Sehingga inilah yang disebut dengan mad farqi. Contohnya ada kul adzakarain. Kemudian ada kul Allahu adzina lakum. Nah, ini contoh yang saya baca tadi terdapat dalam surat Al-An'am ayat 143 dan 144 untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang ketiga terdapat dalam surat Yunus ayat 59. Nah, sebenarnya tulisannya di sini adalah kul a'adzakaraini, tapi dibacanya kul a'adzakarain. Perlu diingat hamzahnya panjang 6 harokat. Kemudian kul Allah itu tulisannya berubah menjadi kul Allah. Hamzahnya juga 6 harokat. Selanjutnya mad lazim musyaqqal kilmi. Mad lazim musyaqqal kilmi atau bisa juga disebut mad lazim kilmi musyaqqal adalah apabila ada mad asli bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat. Contohnya ada min dabbah, kemudian ada al-haqqah, kemudian ada waladdallin. Amin. Kemudian ada mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi ini adalah apabila ada mad yang bertemu dengan sukun dalam satu kata, maka harus dibaca panjang 6 harokat dan tidak boleh diidghamkan atau ditasydidkan. Contohnya ada dalam surat Yunus ayat 51 dan ayat 91. Al-ana wa qad kuntum. Begitu cara membacanya. Selanjutnya ada mad lazim musyaqqal harfi. Mad lazim musyaqqal harfi adalah mad yang terdapat pada huruf-huruf awal surat atau fawatihus surah dalam Al-Qur'an. Nah, huruf-hurufnya adalah huruf-huruf yang biasa ada dalam pembukaan surat. Contohnya seperti alif lam mim, yasin, qaf, hamim, nun, shad dan lain sebagainya. Nah, di sini mad lazim harfi musyaqqal adalah jika huruf tersebut tulisannya hanya nun, namun itu dibacanya nun. Maksud saya tulisannya hanya huruf nun saja, tapi dibacanya seperti ada tulisan nun yang berdomah, kemudian waw yang mati dan nun yang mati. Nah, inilah yang disebut dengan mad lazim harfi musyaqqal. Contohnya seperti alif lam mim. Itu panjangnya 6 harokat. Nah, huruf-huruf fawatihus suwar itu adalah huruf-huruf yang dalam permulaan surat tadi itu dapat disingkat menjadi naqasa asalukum ya. Jadi ada huruf nun, huruf qaf,
huruf shad, huruf ain, huruf sin, huruf lam, huruf kaf, dan huruf mim. Nah, jika ada huruf-huruf ini, kemudian di dalamnya seperti ada pembacaan mad tabi'i yang bertemu dengan sukun, maka hukumnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Selanjutnya adalah mad yang bisa dibaca 1 alif, 2 alif, atau 3 alif, atau 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Nah, untuk mad yang bisa dibaca fleksibel ini adalah mad lin dan mad arid lisukun. Yang pertama adalah mad lin atau mad lain adalah apabila ada huruf lain. Huruf lain ini adalah huruf wawu mati dan ya mati yang sebelumnya ada fathah, yang bertemu dengan huruf yang mati karena wakof. Inilah yang disebut dengan mad lin. Contohnya ada dalam surat Quraisy, ada min khauf. Nah, ini bisa dibaca 2, 4 sampai 6 harokat, terserah kita. Yang penting ketika membaca mad lain dan mad arid lisukun ini kita harus konsisten. Jika mad lain pertama dibaca 2 harokat, maka mad lain selanjutnya semua harus dibaca 2 harokat. Begitupun dengan jika kita membaca 4 harokat pada mad lain pertama, maka yang mad lain sesudahnya harus dibaca 4 harokat juga. Kemudian ada mad arid lisukun. Mad arid lisukun adalah apabila ada huruf mad asli bertemu dengan huruf yang mati karena wakof. Contohnya ada khalidun, adzal kitab, yaumiddin. Nah, tadi itu contoh mad arid lisukun bisa dibaca 2, 4, dan 6 harokat. Begitu. Ya, mungkin hanya itu sedikit pemaparan saya mengenai mad atau hukum bacaan panjang. Sekian dari saya. Jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.